semuanya, perkenalkan nama saya Dela Cynthia. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi pembelajaran psikolinguistik kajian teoretik Abdul Chair, yang dimana kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan menjelaskan bab 5, yaitu teori-teori linguistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran, yaitu teori Ferdinand de Saussure. Teori Ferdinand de Saussure 1858 sampai 1913 adalah seorang linguis Swiss yang sering disebut-sebut sebagai bapak atau pelopor linguistik modern. Bukunya yang terkenal Cours de Linguistique Generally 1916 diterbitkan oleh murid-muridnya Bali dan Skye berdasarkan catatan kuliah setelah beliau meninggal. De Saussure disebut sebagai bapak linguistik modern karena pandangan-pandangan yang baru mengenai studi bahasa yang dimuat dalam bukunya, yaitu yang pertama, telaah sinkronik dan diakronik dalam studi bahasa. Yang kedua, perbedaan lingua dan parol. Yang ketiga, perbedaan signifian dan signifi sebagai pembentuk signi linguistik. Dan yang terakhir, yang keempat, hubungan sintakmatik dan hubungan asosiatif dan paradigmatik. Chair 1964. Keempat hal tersebut belum dikenal dalam studi linguistik sebelumnya. Perhatikan bagan berikut. Proses bertutur dan memahami. Dalam perilaku berbahasa ini dibedakan antara pelaksana, yaitu pusat penghubung penutur dan telinga pendengar, yang keduanya sebagai bagian yang aktif, dan penerima, yaitu pusat penghubung pendengar dan telinga penutur yang kedua sebagai bagian pasif. De Saussure membedakan antara parole, language, dan language. Ketiganya bisa dipandang dengan kata bahasa dalam bahasa Indonesia, tetapi dengan pengertian yang sangat berbeda. Parol adalah bahasa yang konkret yang keluar dari mulut seorang pembicara. Jadi, karena sifatnya yang konkret itu, maka parol itu bisa didengar, sedangkan lingua adalah bahasa tertentu sebagai satu sistem tertentu seperti bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Simanjuntak 1987 menggunakan istilah bahasa, jadi sifatnya abstrak, hanya ada dalam otak penutur bahasa yang bersangkutan. Lalu, yang dimaksud dengan lingua adalah bahasa pada umumnya sebagai alat interaksi manusia seperti tampak dalam kalimat. Manusia punya bahasa, binatang tidak. Jadi, lingua ini juga bersifat abstrak. Chair 1994. Teori linguistik de Saussure tidak mengikut sertakan parol. Alasan de Saussure mengkaji lingua adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingua bersifat sosial, sedangkan parol bersifat individual. Yang kedua, lingua itu bersifat abstrak dan tersembunyi di dalam otak, sedangkan parol selalu bergantung pada kemauan penutur dan bersifat intelektual. Dan yang terakhir, yang ketiga, lingua adalah pasif sedangkan parol adalah aktif. Jadi, menurut de Saussure, linguistik harus mengkaji lingua karena lingua adalah faktor sosial sedangkan parol merupakan perlakuan individual dan hanya merupakan embrio dari language. Dengan kata lain, apa yang keluar dari mulut penutur dan bentuk kalimat-kalimat selalu berubah-ubah dan bersifat idiosinkretis. Ada beberapa ciri signi linguistik. Yang pertama, tanda linguistik bersifat arbiter, maksudnya hubungan antara satu petanda atau konsep dengan satu penanda atau imaji bunyi bersifat kebetulan. Namun, tanda linguistik itu tidak dapat diubah atau
immutable, tetapi sistem bahasa dapat berubah. Yang kedua, petanda atau signifian dari suatu signi linguistik itu merupakan satu bentangan atau span yang dapat diukur dalam satu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan. Ini berarti bahwa bahasa dapat dianggap sebagai satu deretan atau urutan, sequence. Dan yang ketiga, signi linguistik mempunyai pergandangan yang tidak dapat dihitung. Dengan kata lain, tanda linguistik jumlahnya tidak terbatas. Nah, menurut de Saussure, metode yang sesuai dalam analisis linguistik adalah segmentasi dan klasifikasi. Dengan kedua metode ini, seorang linguis akan menentukan pola-pola untuk mengklasifikasikan unit-unit yang dianalisis. Pola-pola itu bisa sintakmatik, yaitu pola yang tersusun berturut-turut dalam satu arus ujaran, atau juga paradigma, yaitu hubungan-hubungan antara unit-unit yang menduduki tempat yang sama dalam arus ujaran. Pembentukan kalimat menurut de Saussure bukanlah semata-mata urusan lingua, tetapi lebih banyak menyangkut urusan parol. Pembentukan kalimat merupakan satu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumusan-rumusan linguistik, kecuali dalam hal yang menyangkut bentuk kata, pola, bunyi. Nah, itulah materi dari teori de Saussure yang pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas teori yang kedua, yaitu adalah teori Leonard Bloomfield. Nah, menurut Bloomfield, bahasa terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Nah, dalam teori Leonard Bloomfield ini ada istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah fonem. Nah, fonem adalah suatu bunyi terkecil dan distintif dalam leksikon suatu bahasa, seperti bunyi U pada dalam bahasa Indonesia, karena bunyi itu merupakan bunyi distintif dengan kata yang bakal. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah morfem. Nah, morfem adalah suatu unit terkecil yang mempunyai makna dan bentuk leksikon. Yang ketiga adalah frase. Nah, frase adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri dari suatu bentuk bebas dan ditambah bentuk-bentuk yang tidak bebas. Yang keempat adalah kalimat. Nah, kalimat ini adalah ujaran yang tidak merupakan bagian-bagian ujaran yang lain dan merupakan suatu ujaran yang maksimum. Selanjutnya, kita akan membahas teori yang ketiga, yaitu adalah teori John Rupert Veit. Nah, menurut Veit, struktur bahasa itu terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama itu adalah fonetik, yang kedua leksikon, yang ketiga morfologi, yang keempat sintaksis, dan yang kelima adalah semantik. Nah, dalam teori Veit, kalimat terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama yaitu adalah hubungan setiap fonem dengan konteks fonetiknya. Dan yang kedua adalah hubungan kata-kata suatu sama lain dalam kalimat. Yang ketiga adalah hubungan morfem pada suatu kata dengan morfem yang sama pada kata lain dan hubungan dengan kata itu sendiri. Dan yang keempat adalah jenis kalimat dan bagaimana kata itu digolongkan. Yang kelima, hubungan kalimat dengan konteks situasi. Baik, demikian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Crescentia Marina. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu teori dari Noam Chomsky. Nah, dalam teori ini menjelaskan tentang tata bahasa.
tata bahasa generatif transformasi. Untuk dapat menyusun tata bahasa dari bahasa yang masih hidup atau masih digunakan dan ada penuturnya, harus ada teori umumnya. Dikatakan umum artinya ujaran yang dihasilkan oleh para bahasawan asli bahasa itu. Teori ini menyangkut adanya penutur dan pendengar. Keduanya harus mengetahui dan menguasai bahasa dengan baik. Chomsky membedakan ada kompetensi atau kecakapan linguistik dan performansi atau pelaksanaan atau perlakuan linguistik. Kompetensi adalah pengetahuan penutur dan pendengar mengenai bahasanya. Performansi adalah pelaksanaan bahasa dalam bentuk menerbitkan kalimat-kalimat dalam keadaan yang nyata. Kompetensi atau kecakapan bukan berisi kata-kata, melainkan satu sistem kaidah atau rumus yang dapat kita sebut tata bahasa. Yang penting untuk diingat dalam pengajaran bahasa adalah 1. Aspek kreatif penggunaan bahasa. 2. Keabstrakan lambang-lambang linguistik. 3. Keuniversalan struktur dasar linguistik. Dan yang keempat, peran organisasi intelek nurani atau struktur dalam di dalam proses kognitif atau mental. Nah, itu yang dapat saya jelaskan pada materi keempat ini. Saya ucapkan terima kasih.